Oke, suara saya kedengaran? Tes, suara saya kedengaran? Dengar sih Pak. Oke, ya screen-nya saya share ya. Oke, ya kita lanjutkan materinya. Kita bicara masih tentang seputar peran manajer keuangan. Jadi ada yang dinamakan sebagai industri jasa keuangan atau financial service. Ya, jadi dia memberikan advice terhadap produk-produk keuangan bagi individu, bisnis, dan pemerintah, gitu ya. Ini nanti saya record dan kemudian URL-nya saya masukkan ke YouTube, linknya saya masukkan ke URL seperti biasa. Nah, dia memberikan nasihat kepada personal, jadi individual, ya ini personal finance, bisnis, dan pemerintah. Nah, jasa keuangan ini belakangan berkembang sangat pesat. Ya, Anda lihat secara struktur perekonomian kota-kota besar sekarang jasa keuangan itu mulai mengalahkan peran industri manufaktur di dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau perekonomian kawasan urban atau kawasan perkotaan. Ya. Nah, peluang karirnya bisa di perbankan, kemudian bisa di perencana keuangan, ya jadi Anda memplanning perencanaan keuangan seseorang dan itu dibayar ya, jadi dan bersifat independen ya, jadi tidak terkait dengan produk atau Anda bisa juga justru jualan produk asuransi gitu ya, produk investasi seperti reksadana gitu ya. Nah, reksadana itu adalah sekumpulan investor memasukkan uangnya ke seorang manajer keuangan, fund manager gitu ya. Nanti fund manager itu akan mengelola uang itu atas nama investor itu, nanti dia akan investkan ke berbagai portofolio investasi seperti misalnya saham, obligasi, ya, kemudian deposito, ya, atau peluang-peluang bisnis yang lain. Kemudian juga bisa berupa properti atau real estate, ya. Nah, sehingga dikatakan managerial finance ini terkait dengan tugas-tugas seorang manajer keuangan. Ya. Dia akan mengelola bisnis itu baik private atau public. Ya, private itu biasanya adalah perusahaan tertutup, public itu perusahaan terbuka yang sudah go public di bursa saham. Ya. Dan dia bisa juga perusahaan kecil atau perusahaan besar. Atau perusahaan yang mencari keuntungan atau yang tidak mencari keuntungan. Kalau tidak mencari keuntungan biasanya berbentuk yayasan seperti pendidikan, sekolah, ya. Nah, tugas dari manajer keuangan ini dikatakan mengembangkan rencana keuangan atau anggaran keuangan dan bisa juga bertugas memberikan kredit kepada konsumen, ya, dia yang melakukan penilaian apakah konsumen ini apakah calon peminjam atau konsumen ini layak untuk mendapatkan pinjaman dari bank gitu ya. Kemudian mengevaluasi belanja perusahaan, belanja modal yang jumlahnya besar ya, misalnya ekspansi membeli mesin baru, membuka kantor cabang baru atau membuka bisnis baru dan mendapatkan pendanaan untuk mendanai operasi perusahaan. Misalnya menerbitkan obligasi atau surat utang di pasar uang gitu ya, atau menerbitkan saham go public di bursa saham dan seterusnya. Bentar ya.
Nah, kemudian ketika terjadi krisis keuangan, kemudian perubahan teknologi yang sangat cepat, kompetisi yang sangat cepat, tugas dari manajer keuangan ini menjadi lebih penting ya, karena dia mengatur cash flow dan berbagai macam pendanaan dari perusahaan, dan menjadi lebih kompleks juga tugas dia ya. Jadi seorang manajer keuangan itu tidak hanya harus paham tentang keuangan, tapi juga paham tentang misalnya kondisi ekonomi makro, kondisi ekonomi global, persaingan di dalam produk di perusahaan itu dan sebagainya. Ya, sehingga peningkatan globalisasi itu meningkatkan permintaan atas ahli keuangan yang bisa mengelola arus kas perusahaan di dalam mata uang yang berbeda. Kenapa di dalam mata uang yang berbeda? Karena seringkali perusahaan itu melakukan transaksi perdagangan internasional, misalnya jual beli barang di luar negeri gitu ya, mengimpor bahan baku, kemudian juga bahkan melakukan peminjaman dalam mata uang asing yang biasanya dolar gitu ya, yang dia lebih murah bunganya dibanding kalau dia minjem dalam rupiah. Ya. Dan dia harus melakukan proteksi atau hedging terhadap risiko yang muncul dari perdagangan internasional. Nah, ini adalah beberapa sertifikasi profesional di dalam keuangan, ya. Nanti Anda bisa ikut kalau memang tertarik, gitu ya. Dan ini sifatnya bukan seperti kuliah formal, gitu ya, tapi lebih singkat, gitu ya. Mungkin hanya beberapa bulan atau maksimum 1 tahun. Gitu. Ya, nanti di belakang nama Anda ada gelar ini kalau Anda lulus, gitu ya. Nah, ini yang pernah kita singgung di minggu lalu ya, yang Anda mungkin bertanya, siapa yang bertanya itu ya, minggu lalu ya. Jadi sole proprietorship intinya adalah bisnis yang dikelola oleh perorangan yang dia beroperasi untuk keuntungan pribadinya gitu ya. Partnership ini berarti dia bekerja sama dengan orang lain, dan korporasi itu entitas yang diciptakan oleh hukum. Diciptakan oleh hukum artinya apa? Korporasi itu suatu institusi yang diakui secara hukum, yang mana dia bisa bertransaksi, bisa dituntut, bisa menuntut, dan bisa melakukan kontrak-kontrak bisnis atas nama korporasi atau perusahaan tersebut. Nah, ini kekuatan dan kelemahan dari masing-masing bentuk bisnis ini ya, sole proprietorship atau usaha pribadi, partnership, dan korporasi ya. Anda nanti bisa lihat sendiri ya, tapi pada intinya pada sole proprietorship itu saya ambil poin-poinnya aja yang penting, yang nanti Anda baca sendiri detailnya. Si pemilik ini akan memiliki semua profit ya. Jadi karena dia pemilik satu-satunya, ya profitnya lari ke dia semua ya. Tapi sebaliknya kalau dia rugi juga ruginya akan lari ke dia semua. Jadi bebannya di dia atau keuntungannya di dia. Ya. Kemudian independen ya, karena dia tidak harus memperhatikan pemegang saham yang lain, tidak harus membuka laporan keuangannya, sehingga dia ada kerahasiaan gitu ya, dan organisasinya beroperasi secara efisien. Ya. Dan kemudian pajaknya hanya dipajaki secara personal tax, pajak pribadi. Ya. Kelemahannya dia memiliki unlimited liability. Unlimited liability itu berarti kalau ada apa-apa atas perusahaan itu, perusahaannya bangkrut, meninggalkan utang ya, orang pemilik perusahaannya akan dikejar-kejar atas utang tersebut, bahkan sampai harta pribadinya, misalnya dia punya rumah, dia punya deposito, dia punya aset-aset yang lain, ya bisa disita oleh pihak lain yang memberikan pinjaman kepada dia, gitu ya. Kemudian keterbatasan untuk mendapatkan pendanaan karena dia misalnya tidak bisa masuk ke bursa, dan sole proprietorship ini tidak mungkin dia bisa menerbitkan surat utang atau obligasi ke pasar uang misalnya. Nah, kemudian juga biasanya karena dia perusahaan kecil, dia sulit untuk memberikan kepada karyawannya peluang karir yang lebih baik gitu ya. Dan karena dia biasanya usaha pribadi, perusahaannya tidak bisa besar, kemampuan dia competing for the talents
merebut sumber daya manusia yang pinter, yang bagus gitu ya, secara umum akan kalah dengan perusahaan besar. Kan orang cari kerja itu pasti biasanya mau bekerja di perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nah, kemudian juga keberlanjutannya itu bisa terganggu kalau si pemilik usahanya itu meninggal. Oke. Nah, kemudian ada partnership. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Saya nggak lihat chattingan loh. Saya cuma ngelihat screen ini, nggak bisa mantau chattingan kalian. Nah, kemudian partnership itu adalah kelebihannya dia bisa mendapatkan modal lebih dari partnernya, gitu ya. Bisa mendapatkan lebih modal dari partnernya, kemudian dia bisa meminjam uang ya dari beberapa pemilik gitu ya, tapi tentu kalah tetap dengan perusahaan terbuka yang sumber pendanaannya jauh lebih luas, kemudian bisa berbagi talenta ya, misalnya kalau pemiliknya itu ada beberapa, yang satu ahli ini ahli itu, dia bisa saling berbagi pekerjaan dan tugas ya. Dan sama ya, pajaknya bersifat pajak personal, pajak pribadi, pajak penghasilan pribadi, PPH gitu ya. Nah, partnership juga memiliki unlimited liability, sama seperti sole proprietorship gitu ya. Dan dia kalau perusahaannya bangkrut ya sama, utangnya akan dikejar-kejar ke pemiliknya, dan dia harus bertanggung jawab juga atas apa? Utang partnernya itu. Jadi kalau partnernya itu melakukan sesuatu atas bisnis itu dan mengakibatkan utang, ya pemilik yang lain akan ikut kena getahnya, kena bertanggung jawab juga ya. Kemudian partnership ini akan bangkrut, pecah kalau partnernya itu salah satunya meninggal ya. Dan kepemilikannya biasanya susah untuk transfer. Nah, ini biasanya bentuknya adalah CP, perusahaan persekutuan komanditer, dan kemudian yang satu adalah kalau ini adalah biasanya unit dagang, sole proprietorship. Nah, kalau korporasi ini baru PT, perseroan terbatas, baik PT terbuka maupun PT tertutup. Ya. Nah, PT ini dikatakan pemiliknya hanya bertanggung jawab secara terbatas atau limited liability. Jadi, kalau ada apa-apa atas apa itu perusahaan itu gitu ya, hanya modal yang disetor oleh pemilik perusahaan itu yang akan hilang, yang lainnya tidak apa-apa gitu ya. Kemudian dia bisa menjual kepemilikannya, sahamnya bisa dijual atau ditransfer. Perusahaan ini juga biasanya jangka waktunya akan panjang hidupnya gitu ya, dan bisa mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber, misalnya dengan menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham gitu ya. Dan pajaknya biasanya lebih tinggi karena ini pajak perusahaan, dan double taxation, pajaknya double ya. Selain perusahaannya kena pajak, pemilik sahamnya kalau dia terima dividen ya dipajaki lagi sebagai pajak penghasilan, sehingga terjadi pemajakan ganda ya. Dan lebih mahal atau lebih birokratis, lebih tinggi biayanya untuk dikelola ya. Dan biasanya diatur dengan peraturan pemerintah yang lebih ketat, apalagi kalau dia perusahaan terbuka. Misalnya, setiap waktu tertentu PT terbuka itu dia harus disclose financial results. Dia harus mengumumkan, mengiklankan ke media, ke koran. Kalau di Indonesia itu biasanya di Kontan, di Bisnis Indonesia gitu ya. Hasil dari
usaha dia, kinerja keuangan perusahaan dia, gitu ya. Jadi nggak bisa disembunyikan. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dulu. Nah, PT TBK, PT Corporations, gitu ya, bisa menerbitkan obligasi dan saham. Nah, apa bedanya obligasi dan saham, teman-teman? Apa implikasinya? Ya. Kalau obligasi itu surat utang, ya. Artinya orang yang membeli obligasi itu tidak memiliki perusahaan tersebut, ya, tapi dia hanya mendapatkan imbal hasil berupa yield atau bunga atas obligasi tersebut. Sedangkan saham, kalau Anda menjual saham perusahaan Anda, berarti pihak lain akan ikut memiliki perusahaan Anda, entah sebagai pemegang saham minoritas maupun sebagai pemegang saham mayoritas. Dan itu dia akan berpengaruh pasti terhadap operasional perusahaan, karena mungkin ada Anda bukan lagi pemegang saham pengendali gitu ya, kalau Anda bukan pemilik saham mayoritas, karena ada pemilik saham mayoritas yang lain akibat Anda menjual saham Anda berubah menjadi pemegang saham non pengendali atau pemegang saham minoritas. Nah, di situ kelemahan-kelemahannya, ya. Begitu pula kalau perusahaan itu bangkrut, maka pemegang obligasi itu yang lebih dulu dibayar dibandingkan pemegang saham, ya. Jadi kalau perusahaan itu tiba-tiba kolaps, bangkrut, ya, nggak bisa beroperasi lagi, dia meninggalkan utang dan meninggalkan tagihan dari aset pemegang saham, ya, yang dibayar duluan adalah yang memegang obligasi dibandingkan dengan pemegang saham, karena pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan, pemegang obligasi itu adalah pihak yang mengutangi perusahaan. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ini nggak usah. Ya, ini adalah perusahaan organisasi di dalam korporat ya, PT ya, PT. Jadi struktur organisasinya dia lebih rumit, ada pemilik, ada manajer gitu ya. Nah, kenapa ada garis-garis gini? PT apalagi kalau dia sudah TBK gitu ya, biasanya antara direktur dan pemilik itu adalah orang yang berbeda. Ya, dia adalah orang yang berbeda. Direkturnya ya, adalah profesional, digaji, dan pemiliknya biasanya tidak ikut campur. Beda dengan sole proprietorship atau usaha pribadi, ya dia akan full ikut campur terhadap apa itu bisnis perusahaan. Jadi dia jadi pemilik ya sekaligus jadi manajer. Kalau PT TBK ya pemilik akan berbeda biasanya dengan manajer atau direktur. Nah, dari sini biasanya ada muncul namanya teori keagenan, agensi konflik keagenan. Konflik keagenan ini muncul kalau kepentingan pemilik itu tidak sama dengan kepentingan manajer. Jadi dia misalnya manajernya itu diberi benefit compensation berupa bonus. Dia ingin ngejar bonus itu. Nah, si direktur atau manajer ini ingin mendapatkan bonus itu semaksimal mungkin. Nah, jadi mungkin akibatnya dia akan apa? Melakukan tindakan-tindakan yang justru dalam jangka panjang akan merugikan value atau nilai perusahaan itu. Nah, kalau merugikan nilai value perusahaan, berarti yang dirugikan siapa? Ya pemilik perusahaan. Karena pemilik perusahaan inilah yang menikmati hasil dari value perusahaan itu kalau dia meningkat, gitu ya. Nah, itu akan ada masalah di situ. Nah, kemudian di sini di bawah direktur biasanya ada wakil direktur, membidangi marketing, membidangi IT, membidangi keuangan. Nah, ini keuangan salah satunya membidangi produksi dan membidangi SDM. Ya, jadi mata kuliah yang kalian pelajari juga ya, manajemen SDM dan organisasi. Nah, di bawah direktur keuangan ini ada controller, ada bendahara, ada manajer kredit dan sebagainya sampai ke bawah nanti ya. Nah, apakah semua struktur ini dipenuhi di dalam perusahaan? Ya, kalau Anda lihat secara praktek ya belum tentu gitu ya. Akan tergantung pada besar kecilnya perusahaan itu
dan tergantung pada kebutuhan perusahaan tersebut. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu. Nah, ini peluang-peluang bagi orang yang berkecimpung di keuangan, ya, dia bisa menjadi analis keuangan, ya, merencanakan rencana dan anggaran perusahaan, gitu ya, memprediksi keuangan perusahaan, melakukan perbandingan keuangan perusahaan bisa dengan pesaing atau dengan perusahaan lain yang ada di dalam industrinya. Kemudian capital expenditure manager, ya, dikatakan dia mengevaluasi investasi jangka panjang yang diajukan oleh perusahaan. Jadi dia mengevaluasi belanja modal, capital expenditure dari perusahaan. Perusahaan itu setiap bulan, setiap tahun dia punya belanja modal. Misalnya seperti Ciputra, tahun ini dia punya belanja modal atau capital expenditure 1 triliun. 1 triliun itu buat apa ya? Capital expenditure manager ini yang nanti akan membantu mengevaluasi, ya misalnya sekian ratus miliar untuk beli tanah, sekian puluh miliar buat bikin mall di Surabaya, sekian puluh miliar buat bikin mall, bikin mall di Tangerang dan seterusnya. Kemudian bisa juga sebagai manajer proyek, ya, mengelola proyek dan investasi dalam jangka panjang, mengelola arus kas perusahaan, ya, arus kas perusahaan itu penting karena dia merupakan darah perusahaan. Hidup matinya perusahaan ada pada cash flow-nya. Ya, kalau cash flow-nya macet, ya misalnya seperti sekarang, ya tiba-tiba perusahaan itu tidak dapat penjualan, suppliernya bengok-bengok, teriak-teriak ke perusahaan itu, mana aku sudah supply kamu bahan baku, mana pembayarannya? Terus perusahaannya cuma bisa bilang, sorry penjualan saya macet kena corona gitu ya. Nah itu pengaruh terhadap cash flow-nya, ya, akan terdampak gitu ya. Kemudian kredit analis gitu ya, dia mengevaluasi orang yang mengajukan utang atau kredit kepada perusahaan itu, ya. Apakah dia bisa diberi kredit dan sebagainya, juga memantau tingkat kolektibilitas atau tingkat keterbayaran dari account receivable. Account receivable itu piutang, ya, utang. Kalau account payable itu utang. Jadi lawannya account receivable adalah account payable. Account payable itu utang. Account receivable itu artinya kita receive kan, kita menerima, itu piutang. Ya. Kemudian sebagai manajer dana pensiun yang mengelola dana pensiun perusahaan. Ya, kita tahu kalau perusahaan itu sudah besar, dia pasti ada dana pensiunnya, baik dikelola sendiri maupun diserahkan kepada pemerintah, gitu ya. Nah, kemudian juga ada manajer untuk mata uang asing, ya, pertukaran mata uang asing. Misalnya tadi saya bilang tadi, kalau perusahaan itu punya exposure dengan transaksi perdagangan internasional, jual beli barang internasional, melakukan transaksi ekspor, melakukan transaksi impor, memiliki utang dalam mata uang asing, berutang di bursa saham atau di pasar modal di luar negeri. Nah, itu dia perlu foreign exchange manager, ya. Nah, manajer keuangan dia mengambil keputusan keuangan. Di sini dia harus berhitung return dan risk-nya, ya, imbal hasil dan risikonya, ya. Secara umum kalau return-nya tinggi, pasti risikonya akan tinggi juga. Jadi pada dasarnya tidak ada investasi yang kalau dia menjanjikan imbal hasil atau return-nya tinggi itu risikonya rendah. Tidak ada seperti itu. Hukum besi investasi adalah kalau return-nya tinggi adalah risikonya juga tinggi. Tapi belum tentu kalau risiko tinggi, return-nya juga tinggi. Itu belum tentu. Ya, Anda lihat di sekitar Anda ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang mungkin kalau dia salah mengerjakan pekerjaan itu nyawa taruhannya, gitu ya.
tapi gajinya tidak besar, penghasilannya tidak besar. Ya. Nah, dari situ nanti manajer keuangan akan memutuskan apakah ini akan meningkatkan harga saham atau tidak. Kalau meningkatkan harga saham, meningkatkan nilai perusahaan, maka dia akan terima investasi itu. Tapi kalau tidak, dia akan tolak, gitu ya. Nah, kemudian investasi apa yang akan diambil? Nah, itu dia bisa menghitung gitu ya sebagai manajer keuangan ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan harga saham dikatakan timing itu penting ya. Kemudian profit itu tidak selalu menghasilkan cash flow yang tersedia bagi pemegang saham, bagi pemegang sahamnya. Ya, perusahaan itu punya untung dalam setahun, ada yang dibagikan kepada pemegang saham, namanya dividen. Tapi juga ada bagian yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai laba ditahan atau retain earning. Nah, laba ditahan inilah yang kemudian akan dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Baru kalau laba ditahan ini kurang, dia akan mencari pendanaan dari pihak ketiga, menerbitkan obligasi, menerbitkan saham lagi, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian memaksimalkan profit di dalam perusahaan dikatakan harus menghitung risiko. Ya. Jadi kalau tidak menghitung risiko, ya tiba-tiba nanti akan kena masalah di situ gitu ya. Nah, itu harus Anda hitung benar-benar. Nah, kemudian ada stakeholders ya. Stakeholders ini pemangku kepentingan ya, karyawan dan sebagainya. Jadi bukan hanya pemegang saham, jadi mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan itu ya, dan dikatakan perusahaan itu harus bertanggung jawab secara sosial. Jadi dia tidak hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, karena itu sekarang kan ya ini pemikiran pro kontra gitu ya. Karena itu ada pemikiran juga yang sekarang bilang begini, bahwa perusahaan itu kan selama bertahun-tahun dia sudah mendapatkan keuntungan dari operasi bisnisnya gitu ya. Kalau sekarang kondisi ekonomi lagi susah, kenapa dia tidak membantu karyawan perusahaannya misalnya atau masyarakat sekitar kalau dia memang mampu gitu ya. Kalau mereka memang punya dana tersimpan lebih selama keuntungan operasional perusahaannya itu selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu kan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, jadi mungkin karyawannya itu ada yang dirumahkan tapi tetap digaji gitu ya, atau mendapatkan gaji separuh. Bahkan pengusaha yang bertanggung jawab terhadap nasib karyawannya, saya mendengar cerita-cerita ada yang mulai jual mobil gitu ya, atau menawarkan rukonya untuk apa? Untuk membayar gaji dan THR karyawannya supaya karyawannya itu tetap punya gajian gitu ya. Nah, itu kita lihat perspektif yang berbeda. Tentu saya tidak menyamaratakan, tidak semua perusahaan akan mampu dia bertindak seperti itu, gitu ya. Kemudian ada etika bisnis, ya. Etika ini berbeda dengan melanggar hukum, ya. Etika ini apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang masuk di dalam norma atau tidak, gitu ya. Nah, tidak etis belum tentu melanggar hukum. Kadang kita bisa dikatakan melakukan rekayasa keuangan, melakukan rekayasa manajemen pendapatan perusahaan, melakukan insider trading ya, perdagangan, pembocoran informasi oleh orang dalam, dicarikan celahnya bisa, dia tidak melanggar hukum tapi tidak etis gitu ya. Jadi seolah-olah perusahaannya bagus, di make up sedemikian rupa, tapi sebenarnya nanti dia tidak seperti itu ya, melakukan suap ya. Nah, itu juga tidak boleh gitu ya. Nah, kalau hal itu terjadi dikatakan bisa mengakibatkan publisitas negatif. Publisitas negatif itu perusahaannya masuk media, diberitakan tapi dengan image pencitraan yang negatif ya, seperti itu. Sehingga nanti akan merugikan bagi pemegang saham dan
kemampuan perusahaan itu untuk melakukan penjualan dan sebagainya. Nah, dikatakan apa? Ada yang menilai bahwa etika perusahaan yang beretika itu ya belum tentu dia akan rugi gitu ya, malah bisa berdampak positif terhadap perusahaannya. Ya, dikatakan dia akan memelihara image positif dan kemudian akan mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan misalnya sengketa hukum gitu ya, misalnya karena dia tidak beretika, dia dituntut oleh warga di sekitar, dia dituntut oleh karyawan yang dipecat harus berperkara di pengadilan, membayar ganti rugi dan sebagainya. Nah, itu justru dikatakan akan menaik, kalau dia beroperasi secara etis, perusahaan ini harga sahamnya akan bagus ya. Kemudian juga akan memelihara apa itu corporate image. Jadi image dari perusahaan itu akan bagus. Kalau image perusahaan bagus, maka customer akan percaya mau beli produk kita. Supplier akan percaya, dia bersedia memasok bahan baku kepada kita walaupun mungkin tidak langsung bayar tunai dan seterusnya. Ya. Membangun kepercayaan diri pemegang saham. Kalau Anda sudah listing di bursa, pemegang saham Anda tidak percaya, saham Anda pasti dilepas. Dan pasti harga saham perusahaan Anda akan turun. Ya. Nah, ini dikatakan kalau perusahaannya beretika, menjalankan bisnisnya dengan beretika, akan secara umum dia justru mempengaruhi harga saham perusahaannya. Ya, karena stakeholders perusahaan itu akan percaya dengan dia. Kemudian dikatakan managerial finance ini juga tergantung pada ukuran dan fungsi dari perusahaan. Ya, tergantung industrinya, industri apa, jadi kompleksitas pekerjaan dan sebagainya tergantung industri apa. Kalau industri keuangan pasti peran kayak perbankan atau perusahaan reksadana gitu ya, pasti peran manajer keuangan itu akan lebih kompleks dibandingkan kalau dia uh, sekolah misalnya. Dan ukuran perusahaan, makin besar ukuran perusahaan, fungsi managerial finance-nya akan lebih luas dan lebih kompleks. Ya. Dan di perusahaan kecil, fungsi keuangan ini biasanya menyatu dengan fungsi accounting, ya, fungsi akuntansinya. Tapi kalau perusahaannya sudah besar, dikatakan finance ini akan menjadi departemen yang terpisah dan memiliki seorang CFO sendiri, Chief Financial Officer. Ya, nah kemudian ada marginal cost benefit analysis, dikatakan prinsip yang dilakukan bahwa tindakan itu akan dikerjakan hanya ketika tambahan benefitnya melebihi tambahan biayanya. Ya, nah, ini contohnya ya. Kalau tambahan benefitnya lebih besar dari tambahan biayanya, ya maka baru kita mengeksekusi misalnya beli komputer baru. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian antara accounting dan finance dikatakan dia saling terkait dan saling overlapping satu sama lain, ya. Jadi ada overlap satu sama lain. Nah, ini yang saya bilang tadi, cash flow ini penting ya, karena kalau perusahaan itu cash flow-nya bagus, arus kas-nya bagus, dia akan mampu memenuhi tagihan-tagihan, misalnya tagihan dari pemasok, dari pemegang saham, pemegang obligasi, dan sebagainya kalau jatuh temponya tiba, gitu ya. Nah, itu pentingnya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada sih, Pak. Oke. Ya, saya akhiri dulu. Nanti minggu depan kuliahnya berubah ya, karena tanggal 7 itu tanggal merah sesuai yang saya WA di grup. Kalau ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tanyakan di mana itu.
di grup WA juga ya. PPT-nya saya letakkan di ULS dan silakan diskusi lebih lanjut di grup WA kalau ada pertanyaan. Ada lagi? Oke. Ya, selamat sore. Thank you Daniel dan teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi Selasa sore ya, minggu depan karena Jumat. Ya, Selasa jam 15.40. Ya, karena tanggal 7 itu tanggal merah, saya tidak akan mengadakan kuliah pada tanggal merah seperti tanggal 1, Pak, merah. Oh ya, sorry, tanggal 1 tanggal merah ya. Karena tanggal 1 itu tanggal merah ya, saya tidak akan mengadakan kuliah pada tanggal merah. Thank you. Selamat sore. Oke. Sore, Pak. Oke, sore.